Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Pemirsa, siapa yang tak kenal di dunia maya khususnya ada sosok bernama Bintang Emon. Bintang Emon ini merupakan sosok stand-upper muda yang kerap mengkritisi hal-hal berbau sosial, termasuk juga kita ketahui bahwa kemarin sempat mengkritisi soal ancaman hukuman terhadap terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Nah, usai Bintang Emon membuat video tersebut pemirsa, ini katanya Bintang Emon ini mendapatkan serangan-serangan baik itu di akun pribadinya, di akun kakaknya, di akun manajernya. Nah, apakah kira-kira serangan-serangan ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bintang Emon ketika mengkritisi salah satu tuntutan dari jaksa terhadap terdakwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan? Kita akan temukan jawabannya pemirsa malam hari ini di Dua Sisi yang mengangkat tema Bintang Emon diusik karena kritik. Nah, untuk membahas itu pemirsa, kami mengundang dua orang narasumber. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan. Saat ini bersama saya di studio Viva One telah bergabung Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maskernya bisa dibuka lebih leluasa nih, Bang. Yes, karena baik. kita jaraknya agak jauh-jauhan, Bang Ngabalin. Siap. Terima 1,5 kasih. meter. Oke. Kemudian pemirsa di ujung sambungan kami melalui via Zoom juga sudah terhubung bersama kami Haris Azhar, merupakan aktivis HAM. Selamat malam, Bang Haris. Selamat malam. Iya, baik. Bang Haris, kenapa nggak ke studio? PSBB. PSBB ya, Oh, PSBB. Tapi oke. nanti ya kita diskusinya nanti. Kita harus simak dulu informasi berikut ini pemirsa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Lubis selama 1 tahun. Tuntutan ringan yang diajukan jaksa penuntut umum kepada dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Tak terkecuali komika Bintang Emon yang ikut bersuara lewat unggahan videonya di dunia maya. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Usai mengkritik tuntutan 1 tahun yang diajukan JPU kepada terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Bintang Emon pun langsung diserang warganet. Namun dukungan terhadap Bintang Emon juga datang dari sejumlah pihak, termasuk dari Novel Baswedan. Proses itu nampak sekali keterlaluan, nampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu tentunya. Sehingga saya melihat kritik sosial yang disampaikan itu sudah pada tempatnya. Tentunya saya berharap semoga Bintang Emon semakin kuat, semakin matang, dan semakin dicintai masyarakat. Ya, semoga saja hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya di negeri tercinta. Dan tidak ada lagi pengekangan bagi seseorang yang ingin menyatakan pendapatnya, karena merupakan hak semua warga negara Indonesia. Ya pemirsa, Bintang Emon mendapatkan serangan dan juga mendapatkan dukungan. Tapi apakah kira-kira serangan ini dilakukan oleh buzzer usai Bintang Emon mengkritisi mengenai tuntutan dari jaksa terhadap kasus Novel Baswedan meskipun saat ini belum ada putusan. Coba kita dengar suara dari Bang Haris Azhar terlebih dahulu selaku aktivis HAM. Apakah Bang Haris melihat ini ada kaitannya ke arah sana? Oh ya, jelas sekali. Ini segala sesuatu yang mendukung Novel Baswedan itu memang ada semacam gerak yang sangat terencana untuk melemahkan, bukan saja dari sisi soal hukum, tapi juga dari sisi hoki itu. Tapi lucunya, kasus Novel ini kan sudah ada di hati dan pikiran masyarakat.
Jadi saya berterima kasih juga kepada Komika Emon yang bisa membahasakan dengan versi atau dengan ekspresinya. Jadi menurut saya memang itu sesuatu yang sudah wajar dilakukan oleh Emon untuk menggambarkan soal rasa keadilan masyarakat, soal kesamaan terhadap praktek kekerasan dan sandiwara pengadilan yang dipertontonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, saya ingin menambahkan begini, memang di beberapa tahun terakhir ini makin banyak ya, situasi satu serangan terhadap mereka-mereka ya, person maupun kelompok yang melakukan kritik dalam bentuk ekspresi-ekspresi yang beraneka macam ragam. Serangan itu misalnya yang ekstrim, kuasa hukum Walhi Sumatera Utara itu dibunuh dan proses hukumnya nggak jelas sampai saat ini. Lalu ada lagi pemidanaan terhadap masyarakat adat, serikat-serikat buruh, itu terjadi lewat upaya hukum. Jadi ada serangan fisik, ada serangan hukum. Lalu juga yang ketiga adalah fitnah atau doxing di media sosial. Emon kan juga diserang dengan tuduhan narkoba. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah model-model yang makin banyak terjadi terhadap mereka-mereka yang bekerja di isu publik, isu kritik publik, mengungkap fakta, banyak whistleblower juga yang dipidanakan. Nah, ini semua situasi-situasi yang makin hari makin banyak terjadi. Tetapi jika ekspresi-ekspresi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ya yang nggak berani muncul dan tidak berani menunjukkan diri dan jati dirinya, ya kan, dilakukan kepada kelompok-kelompok anti atau kritik terhadap pemerintah, itu penegakan hukumnya tumpul. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Bang. Kita nanti akan mencoba melihat bagaimana komentar dari perwakilan pemerintah. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.